Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar dan kalein artinya memanggil. Eklesia, Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online. Tuhan hadir di dalam ibadah online. Dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan, pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan melepaskan, mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya, bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya?
Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1 adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun Anda berada, seluruh umat Tuhan GBI Cempaka Mas. Saya berharap kita semua tetap sehat dalam lindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Hari ini kembali kita mengadakan ibadah online, mengucap syukur Bapak Ibu Saudara bahwa kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Saya undang kita semua, siapkan hati, siapkan tubuh, jiwa, roh untuk kita menerima berkat Allah melalui pujian penyembahan, melalui firman Tuhan, melalui berkat Tuhan. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Persembahkan sadar bila ku ada semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu
setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan beribadah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terlebih kita berdoa, saya mengajak Bapak Ibu, saudara sekalian kita berdoa di rumah kita masing-masing. Sungguh besar kasih karunia anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kami masing-masing. Seperti Daud berkata, ketika aku bangun dari tidurku dan ku pandang wajah Tuhan dalam kebenaran dan kami puas dengan Tuhan. Biarlah setiap pribadi lepas pribadi di rumah masing-masing, dimanapun kami berada, kami puas dengan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan adalah tempat jawaban atas setiap persoalan. Tuhan adalah jawaban atas setiap sakit menyakit kami. Tuhan, Engkau jawaban dalam kebenaran. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu. Terima kasih untuk pimpinan-Mu. Terima kasih untuk urapan-Mu. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk kehidupan yang kami sampai hari ini lewati. Terima kasih, kami bersyukur untuk keluarga, untuk gereja, untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun kami berada. Berkatilah setiap umat-umat-Mu yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian 26. Kejadian 26, saya mengajak Bapak Ibu membaca kitab Kejadian 26 ayat 1 sampai dengan ke-6. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan demikian, perikopnya Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama, garis bawahi, ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Wow. 5, dikatakan karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Ayat 6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Dari firman Tuhan yang kita baca dari Kejadian 26 ayat 1 sampai ke 6, saya kasih tema buat kita di minggu ini, yaitu Tuhan Yesus adalah jawaban. Tuhan Yesus adalah jawaban atas setiap masalah.
Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saudara yang mengalami masalah, sama-sama katakan Yesus adalah jawaban atas setiap masalah. Saudara, masalah itu sudah ada ya sejak zaman Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kemudian masalah terus sampai saat ini. Demikian juga pada waktu itu, pada saat di dalam kitab Kejadian 26, Ishak, keturunan daripada Abraham, menghadapi masalah, menghadapi persoalan, yaitu kelaparan. Dan Alkitab mencatat, dikatakan ini bukan kelaparan yang pertama kali. Berarti pernah mengalami masalah, mengalami kelaparan. Hari-hari ini saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara dan saya, tapi di musim pandemi COVID, kalau kita baca berita, bukan hanya di Indonesia, bahkan bangsa-bangsa, bahkan perusahaan-perusahaan yang besar sekalipun, mereka ada yang kolaps, ada yang mengurangi tenaga kerjanya, bahkan juga mengurangi biaya gaji daripada karyawan-karyawannya. Ini masalah, kekurangan di mana-mana, masalah di mana-mana. Persoalannya, ya, bagaimana kita menghadapi masalah? Banyak orang ketika menghadapi masalah mereka kalut, akibat kalut galau, frustrasi, kecewa, bahkan mengambil keputusan dan keputusan yang salah. Jangan sampai Bapak, Ibu, dan saudara dan saya kita mengambil keputusan yang salah. Nah, kita belajar dari Ishak waktu menghadapi persoalan, waktu menghadapi masalah, apa yang dilakukan oleh Ishak? Ya, masalah mungkin waktu itu agak berbeda sedikit dengan kita, tapi masalah adalah tetap masalah, tergantung situasi dan bagaimana masalah tersebut. Nah, apa yang kita pelajari dari Ishak ini, ya? Waktu dia menghadapi masalah, waktu dia menghadapi persoalan dalam kehidupannya, kita belajar. Yang pertama dikatakan dari ayat yang kedua, dikatakan demikian. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Yang pertama, sadarlah ya bahwa Tuhan selalu ada dan akan memberikan jawaban. Ya, dikatakan lalu Tuhan menampakkan diri. Ishak lagi galau. Ishak lagi mungkin memikir bagaimana solusi dari situasi kelaparan, dari situasi COVID. Kita tidak bebas kemana-mana. Dan saya mau katakan, Yesus menampakkan diri kepada Ishak. Ya, dia Allah yang Immanuel, omnipresent, maha hadir dimanapun. Ya, dia akan menyertai saudara. Hidup kita mungkin tidak sebebas pada masa-masa seperti kemarin. Ya, kita tidak bebas untuk pergi belanja, kita tidak pernah bebas untuk pergi tamasya. Banyak uang tapi nggak bisa menikmati uang yang ada dalam rekening Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kan? Bahkan kadangkala ada orang-orang yang sakit pun nggak berani pergi ke rumah sakit, takut karena di rumah sakit banyak virus, katanya demikian. Tapi saya mau katakan kepada saudara di tempat ini, seperti Ishak, waktu dia mencari solusi, Tuhan itu adalah jawaban. Tuhan hadir dalam situasi apapun, dalam situasi sukacita, dalam situasi terjepit, dalam situasi yang sangat sulit, dan Tuhan menampakkan diri. Saya mau katakan kepada saudara, sadarilah bahwa Tuhan selalu ada. Ada orang jemaat yang berkata, Pak, bagaimana situasi seperti ini? Saya sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Waktu saya sungguh-sungguh dengan Tuhan, harta saya habis, Pak. Saya mau katakan kepada saudara, sekalipun hartamu habis, tetap ada Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, amin. Sebab Kolose 1 ayat 26, ayat 27. Rahasia ini besar yang berabad-abad yang tidak disampaikan kepada nabi-nabi perjanjian lama. Tapi disampaikan kepada saudara dan saya. Apa itu rahasia besar? Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalam saudara. Dialah jawaban atas setiap persoalan, atas setiap masalah. Ayat yang kedua B, waktu Allah menampakkan diri. Ayat 2B dari Kejadian 26 dikatakan begini. Jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Kadangkala kita capek mencari solusi. Sesungguhnya Tuhan itu adalah solusi dalam kehidupan saudara. Asal ada Tuhan dalam hidup saudara, cukup itu saudara.
Dan Tuhan berkata, diam di negeri yang akan kukata kepadamu. Tuhan akan menunjukkan kuasa kepada saudara kalau saudara setia kepada Tuhan. Seperti Roma 4 ayat 18, bapaknya Ishak Abraham. Dalam Roma 4 ayat 18 berkata begini, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, Paulus berkata, namun Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Ayat 19 dikatakan, imannya tidak menjadi lemah, tapi dia semakin dikuatkan bersama dengan Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, waktu engkau percaya kepada kuasa Tuhan, dan kemudian, ya kalau saudara membaca kitab Kejadian 12, dan kemudian sampai Kejadian 21, akhirnya Abraham, istrinya yang mandul, melahirkan anak yang namanya Ishak ini. Tapi Roma 4 ayat 23-24 Alkitab berkata, janji ini bukan ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk saudara dan saya yang percaya kepada firman Tuhan. Yang setuju katakan yes, yang setuju katakan amin. Saudara percaya, kalau saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita sadar bahwa dia ada dalam kehidupan kita, miliki keyakinan yang teguh. Saudara miliki keyakinan teguh, jangan izinkan ya keputusasaan menguasai engkau sehingga imanmu menjadi lemah, ya. Ada Tuhan yang sanggup menolong saudara. Di mana ada Tuhan, di situ ada jalan keluar. Di mana ada Tuhan, di situ ada kelepasan. Di mana ada Tuhan, di situ ada kesembuhan. Di mana ada Tuhan, di situ ada kemenangan. Di mana ada suara Tuhan dalam kehidupan saudara, engkau sanggup mengatasi setiap persoalan dalam kehidupan saudara. Amin. Itu yang pertama. Ayat yang kedua, ya, Tuhan hadir dalam kehidupan saudara. Nah, yang kedua kita pelajari dari ayat yang ketiga. Dari ayat yang ketiga kita baca dari Kejadian 26 ayat yang ketiga. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau, kata Tuhan, dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Tuhan berjanji kepada ayah Ishak akan menyertai dan memberkati. Yang kedua, berpegang kepada janji Tuhan. Tuhan bukanlah manusia. Manusia berjanji, tapi manusia sendiri yang mengingkari janji. Janji-janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Tapi Tuhan berjanji, dia pasti menepati janjinya, saudara. Dan itu terbukti. Ayat yang ke-12, waktu Tuhan berjanji akan memberkati, lihat ayat 12, dikatakan demikian. Ya, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Untuk saudara keluar dari masalah, untuk saudara keluar dari sakit menyakit, ya, saudara melekat kepada Tuhan, saudara pasti diberkati Tuhan. Nah, ayat yang ke-12, waktu Ishak menabur, waktu Ishak melakukan firman Tuhan, itu artinya ayat 13 dikatakan kami, dan orang itu diberkati menjadi kaya. Bahkan kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kaya karena dia diberkati Tuhan. Kaya karena dia berpegang kepada firman Tuhan. Kaya karena Ishak melakukan firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, jangan pergi ke Mesir. Dan Ishak mentaati kebenaran firman Tuhan. Waktu kita mentaati firman Tuhan, Tuhan melakukan bagiannya, memberkati orang-orang yang setia. Jadilah orang yang setia kepada Tuhan. Begitu juga dengan Daud pada masa tuanya, ya, itu sangat luar biasa lagi. Pengharapan Daud kepada Tuhan itu luar biasa. Semakin tua dia semakin mempercayai Tuhan. Saya berdoa supaya saudara di hari-hari ini, mungkin situasi sulit, tapi waktu saudara mempercayai Tuhan, imanmu tidak akan goyah, engkau pasti diberkati. Daud berkata dalam Mazmur 71 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Mazmur Daud 71 ayat 14, tetapi aku senantiasa, kata Daud, tetapi aku senantiasa dalam keadaan suka maupun tidak suka, aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu Tuhan. Ya,
Dikatakan, maka aku senantiasa berharap. Biarlah hari ini kita semakin berharap. Mungkin engkau sedang di PHK, mungkin engkau sedang dirumahkan, ya. Tapi berharaplah. Dan saya percaya pertolongan Tuhan selalu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Saya teringat ada satu kesaksian, ya, jemaat dan pengerja kami di Cempaka Mas, waktu dia belum dapat pekerjaan, dia berdoa, dia aktif di KUL, tiba-tiba dia bertemu dengan salah seorang pemilik perusahaan. Hari ini dia diberkati Tuhan, mencapai posisi seorang direktur. Waktu dia berharap kepada Tuhan. Saudara, pegang janji Tuhan. Di musim pandemi, seolah-olah engkau berkata, siapa yang bisa tolong saya? Manusia bisa mengecewakan, tapi Tuhan dia tahu kebutuhanmu. Dia tahu apa yang kau perlukan dalam kehidupan saudara. Daud berpegang kepada Tuhan dan terbukti. Daud menurunkan generasinya, Salomo, dan kemudian menurunkan generasinya, Yesus Kristus Tuhan. Orang benar yang berpegang kepada firman Tuhan, hidupnya bukan semakin turun, tapi hari semakin hari semakin naik. Untuk naik perlu diproses, untuk naik perlu ditekan. Untuk naik saudara, kalau saudara di kolam renang, saya waktu dulu belajar berenang sama teman-teman waktu masih kecil, suka ditenggelamkan. Tapi waktu ditenggelamkan bukan turun ke bawah, malah naik. Saudara, proses membentuk saudara untuk saudara akan naik di hadapan Tuhan. Siapkan diri saudara melalui proses. Kalau engkau sudah benar, maka promosi datang dari Tuhan Yesus Kristus. Itu yang kedua, berpegang kepada janji firman Tuhan. Yang terakhir, ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Ayat yang ke-6, ya. Karena ayat 5 dulu kita baca. Karena Abraham telah mendengar firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Ayat yang ke-7, ayat yang ke-6 dikatakan, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Jadi Ishak tidak jadi ke Mesir. Dikatakan jadi tinggallah Ishak di Gerar. Artinya jangan pernah ragukan Tuhan. Ishak bertindak melakukan firman Tuhan. Dia tidak meragukan firman Tuhan. Jangan bilang ini, masa Tuhan bisa tolong situasi seperti sesulit ini. Tuhan sanggup menolong saudara. Ishak waktu dengar suara Tuhan, jangan pergi ke Mesir, dia tinggal di Gerar. Ya, Ishak tidak pernah meragukan Tuhan. Saudara, semua orang sedang menghadapi pencobaan, ujian hari-hari ini. 1 Korintus 10:13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu, dan Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Saya percaya pasti ada jalan keluar. Atas sakitmu, atas ekonomimu, atas masa depanmu, bahkan engkau yang belum dapat pasangan, percayalah tidak selamanya engkau menjomblo, tapi juga jangan ya pasang harga diri yang terlampau mahal dalam dirimu. Pasti Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Nah saudara, coba lihat. Orang-orang yang seperti Musa, ya, dia tidak meragukan Tuhan. Kita baca dari kitab Ulangan 32, ini nyanyian Musa. Saya sangat suka dengan nyanyian Musa. Ulangan 32, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Judulnya itu nyanyian Musa. Nah, nyanyiannya luar biasa ini saudara. Kita lihat ayat yang ke-9 dari Ulangan 32 dikatakan begini. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Jadi jangan pernah ragukan Tuhan sebab saudara adalah bagian Tuhan. Amin. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Saudara, kalau saudara percaya Yesus, saudara adalah orang-orang yang sudah ditetapkan Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Tetapi dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Hari-hari ini kita sedang ada di padang gurun. Bukan hanya Indonesia, bukan hanya orang-orang percaya, tapi seluruh bangsa, seluruh negara sedang mengalami ketandusan. Ya, ada auman di padang belantara, auman kematian. Tapi apa yang dikatakan Alkitab?
dikelilinginya dia, diawasinya saudara, dijaganya saudara sebagai biji mata Tuhan. Sudahkah saudara jadi biji mata Tuhan? Ayat 11, coba lihat, luar biasa sekali. Tuhan kita luar biasa. Tuhan diibaratkan dengan induk Raja Wali. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Tuhan tidak mau kita punya Allah asing. Dia adalah Allah yang cemburu. Nah, kembali dalam nyanyian Musa ini, ayat yang ke-9 dikatakan bagian Tuhan adalah umatnya. Saudara itu adalah bagian Tuhan. Kita umatnya, ya. Saudara bangsa yang terpilih, imamat rajani, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Kemudian ayat yang ke-10, ya. Dikelilinginya dia, didapatinya dia di suatu padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman badang belantara. Kemudian apa yang terjadi? Ayat 11, laksana Raja Wali. Tuhan goyangkan sarang kita. Saudara, Tuhan kita Tuhan yang punya tujuan, Tuhan yang tidak asal-asalan. Saudara sebelum punya rencana, Tuhan sudah punya rencana kepada hidup saudara dan saya. Dia datang sebagai induk Raja Wali, bukan bawa makanan, bukan bawa minuman, bukan bawa berkat, tapi dia menggoyangkan isi sarang saudara. Seperti hari ini, dia sedang menggoncangkan harta bangsa-bangsa. Percayalah, supaya harta bangsa-bangsa masuk ke rumah Tuhan. Saudara, umat Tuhan siapkan diri saudara untuk saudara diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Waktu induk Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, dia punya tujuan. Supaya anak Raja Wali jangan enak-enakan, jangan tidur-tiduran, jangan puas dengan setiap berkat yang saudara terima. Waktu digoncangkan, saudara, anaknya ketakutan, dia berteriak, "Mama, engkau jahat." Bukankah kadang-kala orang percaya juga begitu? Tuhan, di mana Tuhan? Saya sudah bayar perpuluhan, saya sudah jadi anggota jemaat, tetapi kenapa masalah terjadi? Ya, Tuhan izinkan masalah untuk mendewasakan kita. Waktu anak Raja Wali jatuh, saudara, Alkitab berkata, dan induknya itu terbang sebelum kepala anak Raja Wali menyentuh batu cadas. Induk Raja Wali mengepakkan sayapnya, menampung yang satu dan mengangkat yang lain. Saudara, pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatanmu, dan dia sudah memberikan jalan keluar atas setiap persoalan yang sedang kau hadapi. Tujuan Tuhan menggoyangkan saudara supaya saudara mengandalkan dia. Saudara jangan meragukan dia. Tuhan tidak pernah terlelap, Tuhan tidak pernah tidur. Dia selalu menjaga saudara dan saya. Bagian kita saudara, dia mau menuntun saudara. Ayat yang ke-12, demikian Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Saudara, waktu saudara menghadapi persoalan masalah, hatimu menjerit iya, tapi jangan coba-coba cari jalan keluar, cari solusi di luar Tuhan. Ya, Yesus datang memberi hidup dalam kelimpahan. Tapi faktanya diproses, iya, supaya engkau naik ke atas, engkau dibentuk oleh Tuhan, supaya waktu engkau diproses, engkau hanya bergantung kepada Tuhan. Dia induk Raja Wali, tidak akan mengizinkan anak Raja Wali mati konyol. Dia sedang memberkati hidupmu. Engkau diproses, dia sedang memoles engkau. Engkau diproses, engkau sedang dibentuk Tuhan. Engkau diproses, ada sesuatu yang indah dalam kehidupanmu yang sedang dibentuk Tuhan, itu manusia rohanimu. Sehingga waktu engkau diberkati, engkau tidak sombong. Waktu engkau diberkati, engkau tidak merasa ini kekuatanku. Tuhan semata-mata andalan hidup saudara dan saya. Kesimpulannya, di balik setiap masalah, Tuhan adalah jawaban. Yang pertama, saya mau katakan, selalu ada Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi jangan pernah berfokus kepada masalah. Tuhan lebih besar daripada masalah. Yang kedua, pegang terus janji firman Tuhan seperti Ishak. Waktu dia berkata, Tuhan berkata kepada ayahku, kepada bapakku Abraham, waktu aku pegang firman Tuhan, dia menyertai hidupku, dan terbukti sampai hari ini keturunan Abraham, Ishak dan Yakub
menguasai seluruh alam semesta ini. Dari bangsa Israel, dari umat percaya, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, bahkan saudara-saudara kita Kedar Nebayot, itu keturunan daripada Abraham, saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir, jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Induk Raja Wali menggoyangkan sarangnya, punya tujuan supaya anaknya jangan pernah menikmati hal-hal yang ada di dunia ini. Saudara, tempat saudara bukan di dunia ini. Walaupun saudara sedang diberkati Tuhan, jangan puas dengan berkat dunia, tapi puaslah dengan berkat yang eternity. Ya, Dia siapkan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Kita berdoa, Tuhan terima kasih untuk segala berkat anugerah-Mu. Di saat kami lemah, Engkau hadir akan memberkati kami. Di saat kami putus asa, ada Tuhan yang akan menolong kami. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang sedang mengalami persoalan, yang sedang menghadapi masalah. Kami percaya kekuatan Tuhan menjadi penolong bagi kami. Tuhan tolong setiap umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa, urapi kami sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan layakkan kami, ampuni segala dosa kelemahan kami semua. Terima kasih Bapak. Saudara, siapkan dirimu, mari bangkit berdiri, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hosti yang ada di rumahmu atau kue atau teh, ya, siapkan dirimu masing-masing, ya. Perjamuan ini adalah perjamuan Tuhan di mana Tuhan hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, siapkan hati saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Saudara yang ada di rumah, kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? 2000 tahun yang lalu tubuhnya terpecah. Tubuhnya ditendang, dicaci maki. Sesungguhnya pemberontakan, kegagalan, kutuk yang ditanggung oleh tubuhnya. Supaya tubuh kita yang fana digantikan dengan tubuh kemuliaan. Inilah tubuh Kristus Yesus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Darah yang tertumpah dari kepalanya waktu dia dimahkotai duri, dipukul, darah keluar. Sesungguhnya pikiran-pikiran kita yang salah, ketakutan-ketakutan, pergumulan-pergumulan hidup dalam pikiran kita, dia sudah tanggung dengan darahnya. Sehingga pikiran kita digantikan dengan pikiran-pikiran Kristus. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah tiba. Waktu tangannya dipaku di atas kayu salib, darah keluar. Menyedihkan sekali dan dia berteriak. Sesungguhnya setiap perbuatan tangan yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan kita, dia tanggung. Kegagalan kita sudah dia tanggung di atas kayu salib. Kakinya dipakukan di atas kayu salib. Langkah hidupmu yang sia-sia. Sebelum engkau kenal Tuhan, bahkan setelah engkau kenal Tuhan, engkau masih jatuh ke dalam dosa. Dosa perzinahan. Dosa-dosa yang menyakitkan hati Tuhan. Mungkin sakit hati dan segala sesuatu yang kau lakukan. Kesalahan-kesalahan hidupmu yang lama. Dia gantikan di atas kayu salib. Dan dia katakan sudah selesai. Tombak ditancapkan di lambungnya. Keluar darah dan air. Segala sakit hatimu. Segala kemarahan dari hatimu. Hatimu yang putus asa. Hatimu yang tidak punya semangat lagi. Dia sudah gantikan dan dia katakan sudah selesai. Inilah darah Yesus yang menguduskan, yang menyucikan setiap dosa-dosa kita. Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Ucapkan syukur saudara kepada Tuhan. Sungguh kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Pertolongan Tuhan.
anugerah Tuhan. Engkau datang menghampiri kami dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami yang salah Engkau sudah ampuni. Dan masa lalu kami yang gagal Kau berikan kembali semangat yang baru. Sebagaimana Ishak waktu menghadapi masalah. Waktu mentaati firman Tuhan. Waktu memegang janji firman Tuhan. Dan waktu kami tidak ragu akan firman Tuhan. Sekalipun ada persoalan, ada kelaparan, ada ketakutan. Tapi Tuhan adalah janji, jawaban setiap masalah kami. Sekali lagi umat-umat-Mu Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Sembuhkan yang sakit. Darah tinggi, sembuh dalam nama Yesus. Mah, sembuh dalam nama Yesus Kristus. Stroke, sembuh dalam nama Yesus. Jantung, sembuh dalam nama Yesus. Yang ambayan juga sembuh dalam nama Yesus. Engkau yang sedang mengalami tekanan, depresi, ketakutan, lepas dalam nama Yesus. Mengalirlah kasih Tuhan. Mengalirlah damai sejahteranya. Mengalirlah kasih dan anugerahnya. Urapi dan berkatilah anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami alami sukacita-Mu. Tarik napasmu di rumah masing-masing. Alami anugerahnya. Alami kasihnya. Hamba lepaskan shalom damai sejahtera. Berkat Tuhan tercurah untuk anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Pengumuman dari GBI Cempaka Mas, selama PSBB masih diberlakukan, maka kita tetap seperti biasa setiap minggu beribadah online. Dan jangan lupa cuci tangan, pakai masker, jaga jarak agar kita tetap sehat. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus berkati. Bapak Surgawi, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh mengadakan ibadah online. Terima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan melalui hamba-Mu. Biar firman ini boleh menjadi rema di dalam hidup kami masing-masing. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati juga buat Gembala pembina kami Bapak Insinyur Niko beserta keempat wakilnya. Dan juga buat Gembala CK 1 sampai 9. Kau urapi mereka, satukan mereka di dalam tali kasih-Mu. Jadikan mereka juga untuk menjadi hamba yang taat dan setia. Untuk menjadi hamba yang mempunyai kerendahan hati yang lebih lagi semakin hari. Dan kami percaya lewat pelayanannya akan banyak jiwa yang dimenangkan. Kami bawa juga jemaat-Mu yang ada di GBI Cempaka Mas. Kau berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka yang bekerja, yang melayani. Kau berkati mereka, satukan juga mereka di dalam tali kasih-Mu. Jauhkan mereka juga dari virus corona Bapak. Tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus. Kami bawa juga bangsa kami ke dalam tangan-Mu, Bapak. Berkati bangsa kami. Jadikan bangsa kami untuk menjadi bangsa yang takut akan Engkau. Berkati Presiden kami, Pak Jokowi dan Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin, beserta para menterinya, aparatur negara, dan juga para petingginya, dari eselon yang tertinggi sampai yang terendah. Kau taruhkan roh takut dan gentar akan Kau di hati mereka. Kami percaya Bapak, lewat virus COVID-19, bangsa kami akan dipulihkan Bapa. Bangsa kami akan berseru kepadamu Bapa. Bahkan kami percaya kuasa-Mu akan dinyatakan lewat COVID-19 ini. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah online ini. Sebelum kami akhiri, kami akan menerima berkat melalui hamba-Mu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah selesai ibadah minggu hari ini. Dan saudara yang kasih Tuhan, percayalah. Peganglah janji firman Tuhan. Maka engkau akan memiliki masa depan. Tetap semangat, tetap setia. Angkat kedua tanganmu. Semua yang terbaik, semua yang terindah, semua yang termanis yang Bapa siapkan melalui kebenaran firman-Nya, seluruh janji-janji Tuhan. Terimalah damai, sukacita, kasih, kesempurnaan melalui kebenaran firman Tuhan dan kekuatan Roh Kudus yang tidak terbatas itu, yang sanggup menolong engkau, yang sanggup memimpin engkau dari hari ini sampai kedatangannya kali yang kedua untuk menjemput semua kita di awan-awan yang permai, yang kita berbahagia bersukacita. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat, tetap bersukacita, tetap diberkati bersama keluarga. Haleluya. Amin.